Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Istiawan, mahasiswa IAIN Surakarta, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, semester 5, kelas B Public Relation. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai Islam dan budaya Jawa. Patut kita sadari ya, bahwa di dalam masyarakat terdapat sekelompok orang yang ingin memisahkan antara agama dengan budaya. Islam merupakan kepercayaan yang dianut oleh kaum muslim, sedangkan budaya Jawa merupakan cara hidup dan berkembangnya masyarakat di Jawa, yang mana selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Semua Islam sama saja. Yang membedakan adalah cara atau budaya di mana tempat Islam itu tumbuh. Sebagai contoh, budaya Islam di Indonesia, terkhusus di Jawa, tentunya berbeda dengan budaya Islam di Arab. Selanjutnya, mengenai kebudayaan Jawa sebelum Islam masuk ke tanah Jawa. Masyarakat Jawa masih menganut kepercayaan nenek moyangnya, yakni animisme dan juga dinamisme, yang dianggap sebagai akar spiritualitas hukum dan adat serta peranata kehidupan sosial masyarakat Jawa pada waktu itu. Selanjutnya adalah hubungan Islam dengan budaya Jawa. Terdapat beberapa pendapat antara agama dan kebudayaan. Yang pertama, agama menjadi sumber kebudayaan. Sebagai contoh adalah Al-Quran sebagai sumber dari kebudayaan Islam. Yang kedua, agama dan budaya tidak ada hubungannya karena agama dari Tuhan, sedangkan budaya asal muasalnya dari manusia. Dan yang ketiga, agama merupakan salah satu unsur dari kebudayaan. Nah, selanjutnya juga ada yang berpendapat bahwa Islam dan budaya Jawa itu memiliki hubungan. Yang pertama, taslik atau menerima. Jadi, sebelum Islam masuk ke Jawa, ada kepercayaan dari nenek moyang. Lalu Islam datang dan menerima kebudayaan yang sudah ada. Islam tidak menghilangkan budaya yang sudah ada. Yang kedua, sedikit merubah. Contohnya, tradisi nyekar yang dulunya untuk memohon kepada leluhur, namun saat Islam masuk atau Islam datang ke tanah Jawa, diganti dengan ziarah, yang mana tujuannya diubah menjadi berdoa dan mendoakan seseorang yang telah meninggal. Dan yang ketiga, menolak dan mengganti. Contohnya, ada tradisi ngaben, yaitu prosesi pembakaran mayat. Hal ini tidak diperbolehkan karena menyalahi ajaran Islam, sehingga Islam mengganti dengan cara menguburkan mayat. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai masuknya Islam di Jawa. Saat Islam datang ke Indonesia sekitar abad ke-15, terjadilah akulturasi budaya tentunya. Karena adanya prinsip melu banyu mili, yang dimaksudkan adalah ketika Islam datang, Islam menghargai dan mengikuti kebudayaan Jawa, akan tetapi harus tetap menjaga prinsip keagamaan. Dari sinilah kemudian muncul ritual-ritual yang berkaitan dengan Islam dan budaya Jawa. Nah, ketika membahas mengenai Islam dan budaya Jawa, kita tentunya akan bertemu dengan dua hal, yaitu sesuatu yang bersifat universal dan sesuatu yang bersifat lokal. Hal ini akan kita bahas pada materi universalisme kebudayaan Islam. Artinya, adanya kemauan untuk membuka diri terhadap berbagai kebudayaan yang ada di dunia. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai pribumisasi Islam. Pribumisasi sendiri muncul karena adanya aturan kasta yang dibuat oleh bangsa Belanda. Namun, pribumisasi Islam ini berbeda dan bermakna saat ajaran Islam itu datang, Islam itu menyesuaikan pribumi
atau orang-orang Indonesia. Sebagai contoh, bahasa yang biasanya identik dengan Islam adalah bahasa Arab. Tetapi Islam yang datang di Jawa ya dengan menggunakan bahasa Jawa, tidak harus dengan bahasa Arab. Seperti itu. Nah, pembahasan terakhir adalah pembagian masyarakat Jawa yang dikategorisasikan menjadi 3, yakni santri, yang kedua priai, dan yang ketiga adalah abangan. Santri sendiri merupakan orang yang selalu dan ketat dalam mengamalkan ajaran Islam. Selanjutnya priai merupakan seseorang yang berpengaruh dan memiliki jabatan atau kedudukan. Dan yang terakhir adalah abangan. Abangan sendiri artinya adalah orang Islam tetapi dalam menjalankan ajaran agama tidak begitu ketat. Seperti itu. Jadi dalam pengkategorisasian masyarakat Jawa ini masih ditentang atau diragukan oleh masyarakat. Seperti itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.